Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Ya, selamat Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini Pak Agus sehat. Mas, kedatangan saya Bapak mengganggu waktunya panjenengan siang hari ini yaitu terkait dengan tugas saya yaitu di CKP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya akan mewawancari panjenengan nih Pak G. Ya, langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dilema etika atau rujukan etika. Nah, di sini kalau Bu Ari tanya Pak Agus selaku yang dituakan di SD sini, sebagaimana Bu Ari yang ketahui dalam kesehariannya Pak Agus, terlebih terkait dengan pertanyaan Bu Ari, bahwasanya untuk kaitannya dengan dilema etika atau rujukan moral itu sendiri, tentu saja Pak Agus segala sesuatunya memilah-milah terkait dengan hal itu. Dikandung maksud dilema etika atau rujukan moral itu sendiri di dalamnya ada unsur pelanggaran hukum atau tidak itu. Nah, kalau toh di dalam hal yang Bu Ari tanyakan itu mengandung unsur pelanggaran hukum, itu tentu saja Pak Agus di dalam mengambil tindakan selanjutnya itu akan lebih mudah. Akan tetapi bila mana etika-etika yang bersamaan itu dipandang, mengingat dan menimbang itu sama-sama ada unsur benarnya, nah inilah baru yang kita namakan munculnya adanya dilema. Nah, untuk menyikapi itu semuanya kita perlu hal-hal dan segala sesuatunya yang perlu dipersiapkan sehingga dalam pengambilan keputusan itu supaya lebih valid, paling tidak itu mengenakan banyak khalayak. Itu kalau pendapatnya Pak Agus terkait dengan pertanyaan Bu Ari. Oke. Mungkin jawabannya Pak Agus bisa diterima atau tidak, silakan nanti Bu Ari di dalam mencerna apa yang Pak Agus sampaikan. Oke. Ini Bapak, untuk pertanyaan kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hal yang baru saja Bu Ari sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan untuk sekolahan kita ini, sekolahan yang Pak Agus pimpin ini kan sudah ada standar operasionalnya. Nah, segala sesuatu itu kita akan mengembalikan ke standar operasional yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kalau dalam kaitannya pelanggaran-pelanggaran itu sendiri ada yang menyentuh dengan standar operasional itu sendiri, itu sangatlah mudah untuk menindaklanjuti di dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, standar operasional itu pun sifatnya juga tidak kaku. Kita fleksibel sehingga dalam pengambilan keputusan itu karena sifatnya fleksibel juga intinya kita mengenakkan semua pihak. Jadi saya selaku kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu berusaha meminimalkan sehingga khalayak itu
bisa menerimanya, walaupun tidak 100% semua orang itu menyukai apa yang Pak Agus putuskan. Tapi begitu sebaliknya, Pak Agus tetap berusaha dan berusaha dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Pak Agus selalu berupaya untuk meminimalkan keputusan ini bagi yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Itu kalau menurut saya, Bu Ari. Jadi Pak Agus, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau terkait dengan langkah-langkah itu sendiri, sebenarnya banyak hal yang mestinya bisa kita lakukan sehingga dalam menentukan tindakan lebih lanjut itu cenderung lebih valid dan lebih tepat. Adapun langkah-langkah itu yang biasa saya alami, entah itu melalui saya mohon minta bantuan Bapak Ibu guru atau saya sendiri, yaitu banyak-banyak menggali informasi, baik informasi dari yang bersangkutan, mungkin dari tetangga kanan kirinya, teman akrab atau saudara-saudara yang dalam hal ini ada hubungannya dengan yang baru mengalami permasalahan itu sendiri, sehingga dengan Pak Agus banyak mengumpulkan informasi sehingga akan lebih tertata dalam pengambilan keputusan. Insya Allah keputusan itu insya Allah juga sesuai sebagaimana yang diharapkan khalayak umum, khususnya bagi mereka-mereka yang sedang menjalani atau mengalami permasalahan tersebut. Itu sebagaimana yang dialami Pak Agus dalam keseharian menjalankan bila mana menghadapi hal-hal yang baru saja Bu Ari tanyakan. Berarti langkah Pak Agus yang pertama yaitu menggali informasi sebanyak-banyaknya yang bisa digali gitu Pak. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, baik, bagus sekali jawaban-jawaban dari Pak Agus tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu ya kalau kita dalam memutuskan segala sesuatu itu, kalau kita sudah dapat mengumpulkan informasi-informasi yang valid. Di sisi lain, selain informasi yang valid, itu jelas apa permasalahan itu ada hubungannya dengan standar operasional atau tidak, sehingga kita akan lebih efektif dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Agus, bagus sekali Pak Agus. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terkait dengan tantangannya itu kan begini Bu Ari, setiap keputusan atau kebijakan apapun itu yang diambil oleh pihak sekolah itu tentu saja kita tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa membuat semua khalayak itu menjadi puas. Namun demikian setidak-tidaknya dalam prosentase besar itu untuk khalayak umum merasa terpuaskan dengan keputusan yang diambil oleh sekolah. Setiap keputusan itu pasti tidak dapat itu ya Pak ya, diterima oleh 100% semua orang seperti itu ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Bapak? Kalau jadwal sih
itu nggak ada ya. Kalau kita cenderung jadwal itu kok seolah-olah kita berharap munculnya masalah. Artinya dalam setiap ada masalah yang terkait yang berhubungan dengan komunitas sekolahan itu ya Pak Gus langsung mengambil sikap untuk mencarikan solusi sehingga permasalahan itu tidak berlarut. Walaupun misalnya ada suatu permasalahan itu misalnya permasalahan A dan B yang pada titik temunya itu permasalahannya itu ada persamaan dan lain-lain, itu sebagaimana perlakuannya pun berbeda mengingat menimbang situasi pada saat itu. Jadi enggak terjadwalkan. Iya, kalau terjadwalkan kan ibarat kita mengharap setiap hari ada masalah. Iya kan? Iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Oh tentu itu namanya unit satuan kerja itu kan merupakan kerja tim, baik kepala sekolah maupun guru, penjaga dan komunitas daripada sekolah itu sendiri. Namun demikian, sekolah kan sudah ada standar operasionalnya. Di sisi lain, Bapak Ibu guru tentu saja turut mendukung, turut meringankan di dalam pencarian solusi sehingga dari informasi Bapak Ibu guru dan yang lainnya itu akan memudahkan saya di dalam pengambilan keputusan. Ya Bapak, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Hikmah yang Pak Agus petik ya memang pengalaman itu guru. Pengalaman itu menjadikan guru kita. Dengan banyaknya pengalaman sehingga wawasan kita semakin luas dan semakin bertambah, sehingga dalam pengambilan keputusan apapun itu dengan berdasarkan kita pengalaman, baik itu jam terbang, baik itu cara penanganan, baik itu metode penanganan, sehingga kita akan lebih enjoy aja. Iya Bapak, pengalaman adalah guru yang sangat berharga ya Pak ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Agus atas waktu yang telah diberikan. Maaf mengganggu waktu panjenengan. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih sudah membantu saya hari ini Pak. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barokah, bermanfaat, dan langkah Bu Ari selanjutnya selalu senantiasa diridhoi Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Yes, ya. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin nih Bapak G. Langsung saja nih Pak G. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral? Itu sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan ada beragam kasus yang akan kita hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara yang saya ambil untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus
berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memisahkan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Iya Bapak, berarti langkah pertama yaitu memahami kasus terlebih dahulu, kemudian diidentifikasi kasus tersebut. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebencian. Jadi untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Kemudian apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau ke depan. Bagus sekali Pak Lukir. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya ini Bu, biasanya suara hati dan nalar itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudorotnya dan paling besar manfaatnya. Kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya adalah melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan peluang. Kemudian baru membuat keputusan. Keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah. Dan yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Berarti langkah yang paling efektif yaitu dengan menyederhanakan pokok permasalahan tersebut, Pak. Kemudian dibangun kebijaksanaan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hasil keputusan yang diambil mungkin akan tidak bisa diterima sepenuhnya oleh semua pihak. Jadi proses yang dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dan menjalankan keputusan yang sudah kita sepakati bersama. Iya Bapak, bagus sekali Pak Lukir. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Tidak ada jadwal tertentu, Bu. Jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus itu sesuai dengan prioritas atau kebutuhan. Jadi yang mana yang lebih urgent atau yang lebih penting dahulu, yaitu yang kita dahulukan. Iya Bapak. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja kita harus komunikasi Bu, dengan berbagai pihak, dengan semua warga sekolah. Kemudian pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin itu yang menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi itu intinya mengidentifikasi jenis kasus, kemudian harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, dan kemudian juga melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan risiko. Terima kasih Pak Luken atas waktunya. Maaf mengganggu waktu panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.